Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد، Jama'at walimatil udh, marhaban bikum wa ahlan wa sahlan fi hadzal bait al-mustawdi'ah. Qabla an nabda fi liqa'ina hadha, sebelum kita memulai, kita mengucapkan kepada seluruh tamu undangan, baik dari kalangan mempelai laki-laki maupun perempuan, dengan ucapan selamat datang dengan rumah yang sederhana ini, yang semoga bisa menjadi sebab peristirahatan kita seluruhnya, yang insyaallah ta'ala kami diamanahkan oleh pihak mempelai laki-laki untuk memberikan nasihat pernikahan. Tentunya nasihat ini adalah pokok asas dari segala perkara dalam agama. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-dinun nasihat. Agama itu seluruhnya nasihat. Qal liman ya Rasulullah? Maka Nabi ditanya, untuk siapa nasihat itu? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, lillahi wa li rasulihi wa li kitabihi wa lil mu'minin wa li 'ammatin. Untuk Allah, untuk Rasulnya. Nasihat untuk Allah agar kita beribadah hanya kepada Allah, tidak kepada selainnya. Agar kita senantiasa menggantungkan hati kita hanya kepada Allah, bukan kepada diri atau orang yang kita banggakan. Dan untuk Rasulnya agar senantiasa kita menjadikan qudwah dalam kehidupan, baik dalam akidah, dalam ibadah, dalam muamalah, begitu pula dalam berkeluarga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah suri teladan, uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmil akhir. Dia adalah suri teladan bagi siapa yang menginginkan, yang hanya mengharapkan wajah Allah dan yang menginginkan hari akhir, hari yang tidak ada lagi hari setelahnya. Disitulah kehidupan yang sesungguhnya. Disitulah hakikat keluarga kita bersatu. Karena adapun di dunia yang namanya persatuan akan ada akhirnya. Entah satu meninggalkan yang lain atau yang lain meninggalkan yang lainnya. Akan tetapi kehidupan di akhirat, itulah kehidupan persatuan. Khalidina fiha abada. Di sanalah kita kekal selama-lamanya. Di sanalah tidak ada lagi kematian setelah kehidupan. Tidak ada perpisahan setelah persatuan. Tidak ada kesedihan, yang ada hanya kegembiraan. Maka kegembiraan yang kita rasakan di hari ini dengan pernikahan saudara kita Muhammad Arwan SH dan saudari kita Pupin Astuti SKM MKM, itu diantara hanya kecil dari kebahagiaan dari akhirat. Masih ada letihnya, masih ada perjuangannya. Tapi kehidupan akhirat di sanalah kehidupan yang sesungguhnya, kebahagiaan yang sesungguhnya. Begitu pula di dalam berkeluarga ada kebahagiaannya. Karena di dunia ini kata para ulama, inna fid dunya jannatun man lam yash'urha la yash'urul jannata fil akhirah. Sesungguhnya di dunia itu ada surga. Barang siapa yang tidak merasakan kenikmatan surga di dunia, maka ia pun tidak akan merasakan kenikmatan surga di akhirat. Kenikmatan surga di dunia adalah dengan ketaatan
dalam ibadah, ketaatan dalam keyakinan, ketika kita hanya gantungkan segala urusan kita kepada Allah, itulah sumber kebahagiaan. Ketika kita beribadah hanya kepada Allah, itulah sumber kebahagiaan. Ketika kita bermuamalah hanya untuk Allah, kepada Allah, maka itulah sumber kebahagiaan kita. Karena balasan manusia dari ucapan terima kasih, dari celaan itu tidak berguna bagi kita, karena kita bermuamalah hanya kepada Allah, sehingga kita tidak pernah merasakan kekecewaan. Kemudian begitu pula dalam berkeluarga. Di setiap keluarga menginginkan kebahagiaan. Di setiap seorang anak menginginkan kebahagiaan. Di setiap seorang ayah menginginkan kebahagiaan. Kebahagiaan diinginkan yang kecil maupun yang besar. Kebahagiaan diinginkan oleh lelaki maupun wanita. Kebahagiaan diinginkan oleh rakyat maupun seorang penguasa. Tapi tidak setiap yang menginginkan kebahagiaan dapat merasakan namanya kebahagiaan. Maka pernah Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, "Kam min muridin lil khairi lam yablughu, wa kam min talibin lis sa'adati lam yuhaqqiquha." Berapa banyak orang-orang yang menginginkan kebahagiaan, tapi kebahagiaan dia tidak rasakan. Dan berapa banyak orang-orang yang menginginkan hal yang baik, tapi kebaikan dia tidak dapatkan. Maka di pertemuan kali ini tidak ada kalimat yang lebih layak membasahi lisan kita kecuali kalimat syukur kepada Allah, yang di tangannya segala sesuatu, yang darinya segala sesuatu, sehingga kita hendaknya memujinya, menyanjungnya, mengagungkannya dengan mengucapkan alhamdulillah bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puji hanya milik Allah, amal-amal saleh menjadi sempurna. Alhamdulillah acara ini kita telah berada di hari H, bahkan telah selesai dari acara inti dari pernikahan. Tentunya itu tidak lain dan tidak bukan kecuali rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita sekalian. Karena banyak orang yang menginginkan pernikahan, tapi tidak semua diberikan kesempatan untuk mampu menikah. Banyak orang yang menginginkan bisa melakukan acara bersama, tapi tidak semua orang dimampukan oleh Allah untuk dia bisa bersatu. Kemudian di pertemuan kali ini, tentunya pernikahan ini ada tanda dari tanda kebesaran Allah. Sebagaimana yang Allah firmankan, wa min ayati an khalaqa lakum min anfusikum azwaja. Di antara tanda dari tanda kebesaran Allah, Allah menciptakan atas kalian dari diri-diri kalian sendiri, dari pasangan-pasangan kalian. Kita sama-sama dari setetes mani yang hina, tapi kita berbeda jenisnya. Kita sama-sama dari rahim, cuma berbeda dari asal rahimnya. Kita sama-sama manusia, tapi berbeda dari tujuan dan maksudnya. Maka di sini kata Allah, Dialah Allah yang menciptakan kalian dan menciptakan pasangan-pasangan kalian dari jiwa-jiwa kalian sama. Artinya dia dari kalangan manusia. Litaskunu ilaiha, agar engkau bisa merasakan ketenangan atasnya. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, agar muncul di antara kalian sifat mawaddah, sifat kasih sayang dan sifat rahmat. Maka hendaknya kedua mempelai memperhatikan dari maksud dan tujuan Allah ciptakan seseorang dari berpasangan. Jadi inti pelajaran yang bisa kita petik dari ayat ini, bahwasanya Allah menciptakan seseorang dengan berpasangan tujuannya agar dia berkasih sayang dan merahmati di antara satu yang lain. Yang namanya kasih sayang, seseorang ketika menyayangi seseorang, maka dia berusaha memberikan yang terbaik kepada siapa yang dia sayangi. Maka suatu kedustaan orang mengatakan cinta kepada sesuatu, padahal ia senantiasa menyakitinya. Suatu kemustahilan seseorang mengatakan mencintai sesuatu, padahal ia senantiasa menyelisihi jalannya. Seseorang yang mengatakan mencintai sesuatu karena Allah, maka dia berusaha mendekatkan dirinya kepada apa yang dia cintai.
Itulah hakikat cinta yang sebenarnya. Ketika kita melakukan apa yang dicintai oleh yang kita cintai, dan kita melakukan apa yang dicintai oleh orang yang kita cintai. Terlebih khusus hendaknya dia cintanya dia bangun karena Allah. Karena tidak ada yang kekal di dunia ini kecuali apa yang dibangun atas Allah, untuk Allah, sesuai jalan Allah. Karena kata para ulama, kullu man 'alaiha fan. Ketahuilah bahwa sesungguhnya segala sesuatu itu akan binasa. Wa ma kana lillahi fa huwa abqa. Akan tetapi apa yang dilakukan hanya untuk Allah, maka dialah yang akan kekal. Dialah yang akan tertinggal. Pernikahan ketika kita lakukan hanya untuk Allah, kepada Allah, untuk mencapai ridha Allah, maka dialah yang akan kekal pernikahannya di dunia alam barzah dan di akhirat. Dan pernikahan ini itu diantara apa yang Allah perintahkan dari ayat Allah, wa ankihul ayyama minkum was-salihina min ibadikum. Maka nikahkanlah dari orang-orang yang belum menikah di antara kalian, tapi syaratnya kalau mereka saleh, dari hamba-hamba yang kalian miliki. Dan inilah dari yang apa yang Allah inginkan juga di ayat yang kata Allah Azza wa Jalla, hendaknya seseorang wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Maka hendaknya dia saling tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Dan tidak ada tempat tolong menolong yang paling dahsyat pertolongannya, paling dahsyat ta'awunnya, kecuali dua pasangan suami istri. Disitulah hakikat tolong menolongnya dia. Disitulah hakikat dari korban berkorbannya dia. Karena disitulah ikatan yang paling kuat. Seseorang bisa berbagi, seseorang bisa berbagi kasih sayang, seseorang bisa berbagi finansial, seseorang bisa berbagi duka. Tidak ada yang kami lihat hal yang lebih besar kecuali dalam ikatan pernikahan. Kemudian kami ingatkan juga dalam pernikahan, setelah kita mensyukuri atas pemberian Allah ini, kita dimampukan sebagai orang-orang yang mampu menikah di tengah banyaknya orang yang tidak mampu. Kita dimudahkan di tengah banyaknya orang-orang yang disulitkan. Setelah kita bersyukur kepada Allah dengan kita membuktikannya dengan memujinya, menyanjungnya, melakukan ketaatan kepadanya, maka yang kami nasihatkan bahwasanya dalam pernikahan itu bagaikan seorang pemimpin bagaikan seorang pengemudi nahkoda dalam kapal, yang dimana pemimpin bertanggung jawab atas arah dan tujuan dari apa yang dipimpinnya. Maka seorang nahkoda bukan hanya pandai dalam menyetir apa yang ia nahkodai, tapi hendaknya dia memiliki peta, memiliki tujuan dari tujuan yang ia ingin tuju. Ketika seseorang telah mengendarai nahkodanya, yaitu nahkoda pernikahan, maka dia membutuhkan arah, mau kemana berlabuh kapalnya. Maka hendaknya arahnya dia labuhkan kepada negeri akhirat. Maka hendaknya dia labuhkan kapalnya di tempat-tempat ketaatan. Maka hendaknya dia labuhkan kapalnya kepada negeri Allah, yaitu di negeri akhirat. Ketika itu menjadi tujuannya, jalannya dengan Al-Quran dan Sunnah, maka hendaknya ia bersabar dari rintangan-rintangan dalam berkeluarga, sebagaimana para pelaut itu bersabar dari rintangan-rintangan ombak dan angin yang kencang. Maka seorang nahkoda yang ahli, yang pandai, bukan hanya mengetahui tujuannya, bukan hanya mengetahui arahnya, tapi dia harus pandai juga melihat kondisi, bagaimana dia menyikapi dari ombak-ombak yang menerjang, yang bisa membahayakan kapalnya. Begitu pula hendaknya dia memperhatikan dalam keluarganya dari hal-hal yang bisa merusak rumah tangganya. Dan tidak ada hal yang merusak rumah tangga kecuali kemaksiatan kepada Allah. Karena tidak ada yang lebih berat, tidak ada sesuatu yang mengangkat dari kenikmatan kecuali disebabkan dosa dan maksiat yang dilakukan oleh seorang hamba. Mungkin ini sedikit dari 3 nasihat yang kami nasihatkan untuk kedua mempelai. Inti pelajaran dari khutbah yang singkat ini, kami ingatkan kepada kedua mempelai, yang pertama hendaknya dia
siapa dan siapa, kemudian dia benarkan dengan anggota badannya, yaitu dia memperbanyak ruku dan sujudnya, dia memperbanyak ketaatannya kepada Allah. Kemudian yang kedua, hendaknya dia mengetahui dari langkah-langkah bagaimana cara membahagiakan istrinya. Dan yang terakhir, maka hendaknya dia bersabar dari segala rintangan-rintangan yang ia hadapi, karena itulah 3 kunci kebahagiaan seorang hamba. Jika utiya syakara, wa idza tuliya sabara, wa idza asnaba istakbara. Jika dia diberikan suatu kenikmatan, dia bersyukur. Jika dia diuji suatu musibah, dia bersabar. Dan jika terjatuh dalam kesalahan, dia beristighfar. Ini mungkin sedikit nasihat dari kami. Semoga bisa memberikan manfaat dari nasihat yang singkat ini. Jika ada kebaikannya, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan jika ada kekurangannya, itu datangnya dari kami pribadi. Dan kami juga mewakili dari kedua mempelai kepada seluruh tamu undangan, baik dari kalangan ikhwan maupun akhwat. Jika ada yang kurang maksimal dalam pelayanan tamunya, mungkin masih agak panas karena dibuka walaupun ada AC-nya, tapi karena dibuka ruangannya jadi kurang maksimal dinginnya atau segala macamnya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.